Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Lydia dengan NPM 5021078 dari kelas 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran IPS berbasis tematik pada K13 dan IKM. Penasaran? Tonton videonya sampai habis ya. Nah, pembahasan pertama, yuk kita sama-sama pelajari tentang pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari satu cabang ilmu tertentu. Kemudian, dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Berdasarkan pembelajaran tematik ini, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan mendapatkan ilmu yang lebih bermakna, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Nah guys, contoh dari pembelajaran tematik yaitu contohnya pada tema gaya hidup sehat, dapat mencakup beberapa mata pelajaran. Contohnya IPA, yaitu pencernaan sehat. IPS, perilaku sosial atau dampak sosial, sedangkan matematika dapat menghitung jumlah kematian karena diare yang menurun. Dan pada penjas, senam sebagai kebiasaan hidup sehat. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema akan diperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi tersebut dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua yaitu siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan sebagai tujuan akhir pelajaran. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan terus meningkat. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 2013. Dalam K13, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan atau memadukan beberapa KD dan indikator dari kurikulum atau standar isi dari beberapa mapel menjadi satu kesatuan atau dikemas dalam satu tema. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan yang dipelajari. Melalui pengalaman langsung, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari dan menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Teori pembelajaran ini menekankan pada pembelajaran haruslah bermakna dan berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. Pembelajaran tematik dalam P5 atau IKM. Kurikulum Merdeka adalah konsep pendidikan baru yang diperkenalkan di Indonesia yang menekankan pada pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan mengedepankan pengembangan karakter dan kompetensi. Salah satu komponen penting dari kurikulum Merdeka adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran tematik dapat menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut merupakan beberapa langkah penting dalam penerapan pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama pastinya pemilihan tema. Langkah pertama adalah memilih tema yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan kurikulum yang berlaku. Tema ini harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan mencakup berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang kedua, integrasi mata pelajaran. Dalam pembelajaran tematik, berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, seni, dan lainnya dapat diintegrasikan dalam konteks tema yang dipilih. Guru harus merencanakan bagaimana materi dari berbagai mata pelajaran dapat dihubungkan dengan tema tersebut. Yang ketiga, perencanaan aktivitas. Guru harus merencanakan berbagai aktivitas yang mendukung pembelajaran tematik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik dalam kurma menekankan peran siswa aktif, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kelima, penggunaan teknologi.
Memanfaatkan teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran tematik ini sehingga pembelajaran lebih mudah. Yang keenam, evaluasi formatif. Penilaian dalam pembelajaran tematik harus bersifat formatif, yang berarti evaluasi berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan karakter. Selain pengetahuan akademis, pembelajaran tematik ini juga harus mendukung pengembangan karakter siswa. Yang kedelapan, kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam pembelajaran dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan yang terakhir, refleksi dan peningkatan. Setelah pembelajaran selesai, penting untuk melakukan refleksi bersama dengan siswa untuk mengevaluasi apa yang telah dipelajari dan bagaimana proses pembelajaran dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. Penerapan pembelajaran tematik dalam Kurma bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, dan berpusat pada pengembangan siswa secara holistik. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai konsep dan nilai-nilai, serta mampu mengaplikasikannya dalam berbagai konteks kehidupan nyata. Pembelajaran tematik yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum Merdeka dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang Pancasila dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendekatan ini juga dapat memotivasi siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan bermartabat. Nah guys, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan saya mudah dipahami dan dimengerti. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.